Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita masuk ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, gambarkan daerah penyelesaian dari pertidasaman di bawah ini ya. Kalau yang tadi dua pertidasaman linear dua variabel, kali ini contoh yang kedua kita menggunakan tiga pertidasaman linear dua variabel. Tetapi jangan takut ya, insya Allah bisa dengan mudah kita menyelesaikannya. Oke, anggap saja ini jadi line 1 ya, ini line 2 dan ini line 3. Oke, line 1 deh, X kurang Y lebih kecil sama dengan 2, line 2 Y lebih besar sama dengan 1, dan line 3 adalah X lebih besar sama dengan min 1. Kita jawab ya. Jawab. Oke. Langkah yang pertama berarti kita samakan dalam bentuk persamaan linear dua variabel. Oke. Untuk line 1 jadinya X kurang Y sama dengan 2. Untuk line 2 jadinya Y sama dengan 1. Kemudian line 3 X sama dengan minus 1. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah menentukan titik potong. Oke, yang kita cari titik potongnya jika dia mengandung unsur dua variabel. X kurang Y sama dengan 2, line 1. Tetapi untuk line 2 dan line 3 kita tidak perlu lagi menentukan titik potongnya. Kenapa? Langsung bisa terbentuk sebuah garis ketika dia hanya satu variabel. Oke, kita cari ya titik potong untuk line 1-nya. Line 1-nya itu X kurang Y sama dengan 2. Langsung kita buat tabelnya, kolomnya. Untuk X dan Y, yang pertama kita misalkan X-nya 0, kemudian Y-nya 0. Ketika X-nya 0 saya tutup si X, berarti min Y sama dengan 2, maka Y sama dengan minus 2. Kita pindahkan minusnya ya. Oke, saya ulang lagi, kalau X-nya kita tutup, maka min Y sama dengan 2, kita pindahkan minusnya jadinya Y sama dengan minus 2. Oke, yang kedua, Y-nya yang 0, kita tutup Y-nya sama Y-nya ya. Berarti X sama dengan 2, maka X-nya kita tulis 2. Seperti biasa kita buat 0, min 2 dan titiknya 2,0. Oke, inilah titik potong untuk line 1. Untuk line 2 dan line 3 ya, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak perlu menentukan titik potongnya. Kamu harus dulu ya, saya jelaskan ke bagaimana nanti jika Y sama dengan bilangan, X sama dengan bilangan, nanti bentuk garisnya gimana. Kita bahas dulu kalau dia misalkan Y-nya itu dalam bentuk bilangan ya. Y dalam bentuk bilangan berarti A itu adalah elemen bilangan real. Semua bilangan yang termasuk bilangan real bisa menggantikan nilai A. Jadi kalau Y sama dengan A, digambarkan ke diagram kartesius ya. Ini nanti gambarnya seperti ini garisnya. Inilah Y sama dengan A. Bisa di atas sumbu X, bisa di bawah sumbu X. Jadi kalau Y sama dengan A, Y sama dengan bilangan, maka nanti garisnya itu sejajar dengan sumbu X. Paham ya? Bisa di atas sumbu X ataupun di bawah sumbu X. Dan kemudian kalau dia X sama dengan A itu juga sebuah bilangan yang termasuk bilangan real ya. Kalau nanti menggambarkannya di diagram kartesius, dia nanti akan sejajar dengan sumbu Y. Ya, bisa di kanan sumbu Y, nih Y sama dengan A, kok Y sama dengan A, maaf ya, X sama dengan A. Bisa juga di kiri sumbu Y. Ya, jadi kalau Y sama dengan bilangan, maka nanti bentuk garisnya sejajar sumbu X. Tetapi kalau X sama dengan bilangan, ya, maka nanti garisnya sejajar sumbu Y. Paham ya? Oke, kita lanjut saja ke langkah yang ketiga. Ke langkah yang ketiga berarti kita gambarkan ke diagram kartesius. Saya gambarkan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke? Yang pertama yang kita gambarkan adalah untuk line 1. Berapa titiknya di sini? Minus 2 dan 2, berarti minus 2-nya di Y. Ya. Kita anggap saja Y-nya minus 2 di sini. Oke, kemudian X-nya 2, berarti di sini. Ya.
Saya panjangkan lagi ini garisnya. Ini tadi titiknya, yang ini berarti dia 0,-2. Kalau yang ini berarti titiknya 2,0. Oke, saya hubungkan kedua titiknya sehingga terbentuk garis lurus yang tidak putus-putus karena dia menggunakan sama dengan. Oke, kita lanjut ke line yang kedua. Untuk line kedua adalah Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 berarti ingat kalau Y sama dengan bilangan berarti dia sejajar sumbu X. Di mana Y sama dengan 1? Nah, di sini Y sama dengan 1 baru kita buat garis lurus yang menandakan dia Y sama dengan 1. Ini tadi dia garisnya adalah X kurang Y sama dengan 2. Kalau di sini Y sama dengan 1. Paham ya? Kita masuk ke line yang ketiga. Untuk line ketiga adalah X sama dengan minus 1. Kalau X sama dengan A berarti dia akan sejajar sumbu Y. Di mana X sama dengan minus 1? X sama dengan minus 1. Kita perkirakan di sini. Maka kita tarik garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y melewati X sama dengan minus 1. Inilah X sama dengan minus 1. Ini line 1, ini line 2, dan ini line 3. Oke, kalau tadi ya di contoh soal yang pertama untuk dua pertidak sama linear dua variabel, saya mengikuti arsirannya. Jadi yang paling dilewati dua arsiran karena dia dua pertidak samaan, itulah menjadi daerah penyelesaian. Tetapi kalau 3, nanti kita gabungkan semuanya yang paling banyak diarsir itu jadi tidak kelihatan kadang kan. Makanya saya memberi solusi yang kedua, kita hanya menggunakan tanda panah ya. Jadi tanda panah itu menandakan daerah penyelesaian untuk masing-masing line-nya. Ya, kita coba ya. Untuk line yang pertama ya, tetap kita masuk ke langkah yang keempat dengan titik uji. Kita ambil yang line 1. Line 1 kan dia X kurang Y, nanti pembandingnya adalah 2. Kita ambil, fokus ya, di line 1, kita tetap ngambil titiknya yang 0,0. Berarti titik ujinya 0,0, kamu substitusi X-nya 0 dan Y-nya 0. Berarti 0 kurang 0 kamu bandingkan dengan 2. Berarti 0 dengan 2. Bagaimana posisi 0 dengan 2? 0 itu lebih kecil dari 2. Kalau kita balikan ke persamaannya jadinya X kurang Y lebih kecil sama dengan 2. Berarti daerah yang di atas dari L1 itu menandakan X lebih kecil sama dengan 2. Paham ya? Posisinya di atas. Sedangkan yang diminta dalam soal adalah X lebih kecil sama dengan 2. Berarti tetap ya, kita ngambil daerah penyelesaiannya itu di atas line 1. Saya ulangi lagi. Tadi setelah kita ambil titik uji, diperolehlah bahwa X kurang Y lebih kecil sama dengan 2. Itu menandakan daerah yang di atas garis. Karena titik ujinya tadi 0,0. Sesuai dengan yang diminta oleh soal. X kurang Y lebih kecil sama dengan 2. Jadi daerah yang di atas ini menandakan posisi X kurang Y lebih kecil sama dengan 2. Kalau yang di bawah line 1 ini menandakan daerah X kurang Y lebih besar sama dengan 2. Makanya tanda panahnya saya ambil ke atas. Oke, kita masuk ke line kedua. Untuk line kedua diminta adalah Y lebih besar sama dengan 1 ya. Tadi mana garis Y sama dengan 1 ini? Dia minta lebih besar. Berarti daerah yang menandakan bahwa Y-nya itu lebih besar sama dengan 1 berarti kan daerahnya di atas ya. Ini kan Y2, Y3, dia akan lebih besar dari lebih besar dari Y sama dengan 1. Maka yang menandakan posisinya adalah tanda panahnya ke atas. Paham? Kemudian untuk line ketiga, mana line ketiga? Ini ya. Line ketiga ini yang diminta adalah X lebih besar sama dengan minus 1. Ini garisnya. Mana daerah yang menggambarkan dia lebih besar sama dengan minus 1? Berarti kan di kanan ya. Karena semakin mendekati 0 nilainya akan semakin besar. Berarti tanda panahnya ke kanan. Oke, coba bayangkan mana daerah yang dilewati semua tanda panah. Mana? Udah ketemu? Daerahnya adalah ini ya. Ini kalau saya panjangkan garisnya. Maka daerah yang saya batasi ini ya,
yang saya tebalkan spidolnya, itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Semoga kamu dapat mengerti. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.